Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya insyaallah pertemuan kali ini kita bakal bahas uh, dua hal. Yang pertama adalah sedikit tentang qiraat. Apa itu qiraat? Kemudian yang kedua adalah qiraat Imam Asim seperti itu. Nah, langsung saja ya. Jadi qiraat itu jamak minal qiraah. Qiraat jamak minal qiraah. Wal qiraatu masdarun min qara'a yaqra'u Qur'anan au qira'atan. Kayak kata bayak tubuh kitabatan. Jadi qara'a yaqra'u Qur'anan. Jadi qara'a itu ada dua masdar, ada Qur'anan, ada qira'atan. Seperti itu. Jadi qara'a yaqra'u qira'atan, kemudian jamaknya qira'at. Nah, qara'a yaqra'u itu juga bermakna jamaah atau dhamma atau menggabungkan gitu ya. Nah, ini secara lughatan. Nah, istilahannya qiraat itu adalah al-ilmu bi kaifiyati ada'i kalimatil Qur'an wa ikhtilafuha bi azwin naqilah. Apa maknanya? Jadi qiraat secara istilahan itu adalah al-ilmu, sebuah ilmu bi kaifiyati ada'il kalimatil Qur'an. Jadi cara membaca Al-Qur'an, kalimat-kalimat Qur'an, wa ikhtilafuha dan perbedaan-perbedaan cara bacanya bi azwin naqilah dan ikhtilafnya ini itu harus dinisbatkan ke qari yang meriwayatkannya seperti itu. Nah, di kita di Islam itu sebenarnya ada 14 qiraat. Tapi empatnya ini qiraah syadzah. Jadi qiraah syadzah itu dalam arti tidak sampai derajat mutawatir gitu. Jadi syadzah di sini artinya bukan maudhu ya. Qiraah syadzah ini qiraah yang diriwayatkan oleh tabi'in seperti itu, tapi dia tidak sampai derajat mutawatir gitu. Jadi kalau mutawatir itu yang meriwayatkan itu kalau di dalam Quran itu setiap qarn atau setiap zaman itu minimal 40 rawi gitu. Tapi kalau misalnya qiraah syadzah itu ya mungkin di bawah 5 gitu. Ya, tapi 5 rawi ini itu apa namanya? Fiqh gitu ya. Rawinya ini fiqh, tapi karena dia itu cuma sedikit yang meriwayatkannya, maka dia tidak sampai derajat mutawatir karena Al-Quran itu berbeda, periwayatan Quran itu berbeda dengan periwayatan hadis. Jadi kalau hadis itu mutawatirnya minimal 4, tapi kalau Quran itu setiap zaman minimal 40 gitu. Nah, jadi tadi ada 14 qiraat, kemudian 4-nya itu qiraah syadzah. Jadi sisa 10 qiraat. Nah, yang 10 qiraat ini qiraah mutawatirah gitu. Nah, pertanyaannya kenapa ada 10 qiraat? Kenapa qiraat ini beraneka ragam gitu? Nah, salah satu sebabnya adalah dulu di zaman Nabi alaihi salatu wasallam itu setiap qabilah itu punya lahjah-lahjah sendiri. Lahjah itu dialek Arab tersendiri gitu. Misalnya lahjahnya orang Madinah itu berbeda dengan lahjahnya orang Mekah seperti itu. Misalnya di dalam hadis yang mendoakan orang sakit itu Allahumma rabbanas adhibil ya. Riwayatnya itu yang benar itu adhibil bas. Ya, jadi hamzahnya itu diibdal ke alif. Karena emang lahjahnya orang Madinah. Kan Rasulullah SAW tinggal di Madinah. Itu mengibdal setiap hamzah sakin. Jadi adhibil bas seperti itu. Di riwayat hadisnya seperti itu. Jadi lahjah-lahjah orang Arab itu berbeda-beda. Nah, seandainya qabilah-qabilah ini yang lahjahnya berbeda ini diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an dengan lahjahnya orang Quraisy, itu akan sulit seperti itu. Dan Rasulullah SAW itu mengetahui hal ini. Maka ketika Jibril dalam suatu hadis, malaikat Jibril turun, kemudian berkata kepada Rasul, Inna Allaha ya'muruka an tuqri'a ummataka al-Qur'ana ala harf. Jadi malaikat Jibril berkata kepada Nabi, sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk mengajarkan kepada umatmu Al-Quran itu dengan satu huruf atau satu bacaan. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya saya diutus kepada umat yang ummiyah gitu, atau tidak membaca dan tidak menulis. Fihi syuyukh, fihi mar'ah, fihi atfal. Jadi di dalamnya itu ada orang-orang yang sudah sepuh gitu. Kemudian
wanita yang jarang keluar rumah, jadi tidak mengetahui cara baca tulis zaman dulu ya. Kemudian anak-anak, kemudian juga orang yang tidak membaca dan menulis sama sekali. Kemudian Jibril itu kembali, kemudian goib gitu, maksudnya beberapa saat kemudian kembali lagi ke Rasul, kemudian berkata, Innallaha ya'muruka an tuqri'a ummataka al-Qur'ana ala harfain. Jadi artinya Allah itu memerintahkan kepadamu untuk mengajarkan umatmu Al-Quran dengan 2 huruf. Tadi kan sebelumnya 1 huruf, kemudian yang kedua itu dengan 2 huruf. Kemudian Rasulullah menjawab dengan jawaban yang sama seperti itu. Kemudian Jibril kembali lagi pada kesempatan ketiga ini. Jibril berkata, Innallaha ya'muruka an tuqri'a ummataka al-Qur'ana ala sab'ati ahruf, kulluha syafin wa kafin, seperti itu. Nah, uh, ini adalah salah satu hadis tentang sab'atu ahruf. Jadi ada yang lain, misalnya hadis tentang Sayyidina Umar dan Hisham bin Hakim. Nah, waktu itu suatu saat Umar itu Umar Abdul bukan Umar Ibnu Khattab itu mendengar Hisham bin Hakim, salah satu sahabat juga, itu sholat Isya. Nah, sholat Isyanya ini Hisham bin Hakim ini membaca surat Al-Furqan. Nah, ternyata surat Al-Furqan yang dibaca sama Hisham bin Hakim ini berbeda dengan apa yang Umar bin Khattab tahu dari Rasul, seperti itu. Kemudian sebagaimana yang kita tahu, Umar itu apa ya, syadid ya dalam agama gitu. Ya syadid orangnya. Kemudian ketika dalam sholat ini, jadi Umar itu bersabar, ingin menanyakan Hisham bin Hakim. Jadi Umar itu menunggu sampai selesai sholatnya Hisham. Kemudian ketika setelah selesai sholat, itu Umar berkata kepada Hisham, bertanya, Man aqra'aka hadhil qira'ah gitu. Siapa yang mengajarimu membaca seperti ini? Kemudian Hisham berkata, Rasulullah. Kemudian Hisham itu ditarik sama Umar ke Rasul gitu. Kemudian apa namanya? Umar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suruh orang ini untuk membaca surat Al-Furqan. Kemudian Rasulullah berkata kepada Hisham, bacalah Hisham. Kemudian Hisham membaca sebagaimana ketika dia membaca di dalam salat Isya tadi. Kemudian setelah selesai membaca, itu Rasulullah berkata, hakadza unzil. Seperti ini emang diturunkannya. Kemudian Rasulullah memerintahkan Umar untuk membaca. Kemudian Umar itu membaca sesuai dengan apa yang beliau pelajari dari Rasul. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, hakadza unzil. Al-Quran unzila ala sab'atu ahrif, kulluha syafin wa kafin. Atau dalam riwayat yang lain, iqra'u kama ullimtum, seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan sab'atu ahruf itu ulama berbeda pendapat hatta sampai 40 ikhtilaf gitu ya. Nah, jadi hadis tentang sab'atu ahruf ini hadis yang mutawatirah, tapi tidak sampai kepada kita bahwa Nabi itu menjelaskan sab'atu ahruf. Apa itu sab'atu ahruf? Itu Nabi tidak menjelaskan. Kemudian tidak sampai kepada kita juga bahwa para sahabat itu bertanya tentang sab'atu ahruf, seperti itu. Jadi tidak ada penjelasan detail tentang sab'atu ahruf, seperti itu. Nah, ada beberapa pendapat ulama, tadi saya sampaikan ada sampai 40 lebih, tapi di sini saya ingin mengutip sedikit beberapa pendapat. Yang pertama adalah, ya jadi sab'atu ahruf ini lahjah. Nah, masalahnya bukan masalah, maksudnya sab'ah ini apakah dia benar-benar 7 lahjah seperti itu. Nah, jadi di orang Arab itu menggunakan beberapa angka untuk menunjukkan kepada sesuatu yang banyak. Misalnya, berapa kali saya, misalnya ada orang Arab yang mengatakan kepada saudaranya, ya fulan, ya nih, gimana ya, sab'ina marrah aku lulaka lan taf'al kadza. Saya mengatakan kepadamu 70 kali untuk jangan melakukan hal ini. Nah, apakah yang dimaksud itu sab'in atau marrotnya yang menunjukkan kepada kasrohnya, menunjukkan kepada banyaknya. Jadi yang dimaksud dengan sab'ah itu adalah marrotnya gitu. Jadi menunjukkan kepada banyaknya, seperti itu. Jadi pembahasan tentang sab'atu ahruf ini sebenarnya ikhtilaf ya. Jadi saya menyampaikan sedikit saja tentang pendapat ulama yang mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang menunjukkan kepada banyak gitu, tidak terbatas kepada 7 saja, seperti itu. Nah, kembali ke tentang 10 qiraat mutawatirah ini. Nah, jadi ketika Sayyidina Utsman radhiyallahu an mengirim mushaf-mushaf
ke beberapa wilayah, itu tidak mengirim mushaf saja, tapi mengirim dengan sahabat yang mengajarkannya seperti itu. Jadi di Madinah ada sahabat yang mengajarkan, begitu juga di Kufah, di Syam, di Basrah, dan di Mekah. Nah, kemudian ada tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang dia itu khususnya di mengajarkan Quran dan belajar tentang Quran. Jadi kan ada sahabat yang fokus di hadis, ada sahabat yang fokus di fikih misalnya, ada sahabat yang fokus di jihad gitu. Ada juga sahabat yang fokus di sahabat dan tabi'in gitu yang fokus di qiraat atau mengajarkan Quran gitu. Nah, kemudian ketika zaman tabi'in atau tabi'ut tabi'in itu karena apa yang tabi'ut tabi'in yang fokus mengajarkan Quran ini, dia itu otomatis punya banyak murid gitu. Di wilayah tersebut, di wilayah yang dikirim oleh Sayyidina mushaf yang dikirim ke beberapa wilayah oleh Sayyidina Utsman, kemudian para tabi'ut tabi'in ini belajar dari sahabat yang dikirim itu. Kemudian yang fokus dalam mengajarkan Quran ini, beliau-beliau tersebut itu punya majelis dan muridnya itu banyak. Kemudian muncullah ini para kaum muslimin ketika itu bertanya, engkau itu membaca Al-Quran dengan qiraatnya siapa gitu. Kemudian akhirnya muncullah imam-imam 10 qiraat asyarah ini. Nah, yang pertama adalah qiraatnya Imam Nafi'. Kemudian qiraahnya Imam Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir di sini berbeda dengan Ibnu Katsir ahli tafsir ya. Ibnu Katsir ahli tafsir itu beliau dari Dimash, dari Asyam. Kemudian Imam qiraat yang Ibnu Katsir Al-Makki, Abdullah Ibnu Katsir Al-Makki ini beliau dari Mekah gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah Ibnu Amir, Abu Amr maaf, Abu Amr Al-Basri. Kemudian yang keempat Ibnu Amir. Kemudian yang kelima Imam Asim. Oke, yang kelima Imam Asim yang kita baca, qiraat yang kita baca. Kemudian Imam Hamzah Az-Zayyad Al-Kufi. Kemudian Imam Kisai Al-Kufi. Kemudian Imam Abu Ja'far Al-Madani. Kemudian Imam Ya'qub Al-Basri. Kemudian Imam Khalaf Al-Kufi. Nah, penisbatan qiraat kepada 10 imam ini. Jadi kan tadi kita bilang qiraat Imam Nafi seperti itu, qiraat Imam Asim. Itu bukan berarti bahwa imam-imam 10 ini itu yang membuat Al-Qur'an, membuat qiraat seperti itu. Misalnya gini, misal di takrib. Misalnya hadis innamal a'malu binniyat, itu hadis riwayat siapa? Ada yang tahu hadis riwayat siapa? Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, pertanyaannya Imam Bukhari itu ketemu sama Nabi alaihi salatu wasallam atau enggak? Enggak. Berarti Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya. Gurunya meriwayatkan dari gurunya lagi sampai ke Sayyidina Umar sampai ke Rasul seperti itu. Pertanyaannya kenapa enggak innamal a'malu binniyat hadis riwayat Umar atau innamal a'malu binniyat hadis riwayat gurunya Imam Syafi'i? Kenapa harus dinisbatkan ke Imam Syafi'i? Paham enggak pertanyaannya? Paham ya? Kenapa dia harus dinisbatkan ke Imam Syafi'i, Imam Bukhari? Nah, jadi penisbatan hadis ke Imam Bukhari itu karena Imam Bukhari itu terkenal dengan thalabul hadis. Kemudian juga terkenal dengan sering mengajarkan hadis, kemudian juga terkenal dengan kitabatul hadis gitu. Jadi Imam Bukhari itu thalabul hadisnya panjang, jadi zamannya itu panjang, mencari hadis kemana-mana, kemudian juga menulis hadis, kemudian juga mengajarkan hadis berpuluh-puluh tahun seperti itu. Nah, karena terkenal ini, akhirnya hadis itu dinisbatkan ke Imam Bukhari seperti itu. Bukan berarti apa ya, Imam Bukhari yang sezaman dengan Nabi, tapi maksudnya nisbatul syuhrah atau nisbatul mulazamah gitu. Karena Imam Bukhari itu yang terkenal dengan thalabul hadis, terkenal dengan ta'limul hadis, terkenal dengan kitabatul hadis seperti itu. Begitu juga dengan imam-imam qiraat ini. Yang 10 imam qiraat ini bukan berarti bahwa imam-imam qiraat ini yang membuat qiraat seperti itu, tapi penisbatan qiraat kepada mereka itu karena nisbatul mulazamah. Karena 10 imam qiraat ini yang terkenal mengajarkan huruf-huruf ini kepada ahlil qaryah pada zamannya gitu. Sehingga ahlul balad pada zaman itu mengakui bahwa imam ini tuh terkenal mengajarkan Quran, terkenal dengan ta'limul Quran seperti itu. Jadi penisbatan qiraat, sekali lagi penisbatan qiraat kepada imam-imam tersebut bukan berarti imam-imam tersebut yang membuat qiraat, tapi tidak lain tidak bukan hanyalah sebagai perawi juga gitu. Tapi karena mereka terkenal dengan ta'limul Qur'annya selama berpuluh-puluh tahun sehingga dinisbatkanlah qiraat kepada mereka seperti itu. Nah, tadi ada 10 qiraat. Kemudian masing-masing imam qiraat ini punya dua rawi
Dua rawi atau dua thalib gitulah. Ya. Nah, jadi kalau ada 10 qiraat, masing-masing imam qiraat punya dua rawi, itu ada berapa rawi? Ada 20 ya. 10 kali 2 jadi 20 rawi. Nah, 20 rawi ini atau 20 murid ini itu bukan berarti imam-imam 10 ini tidak punya apa? Thalibnya itu hanya dua. Bukan berarti seperti itu, tapi thalibnya itu banyak, muridnya itu banyak. Tapi ulama itu sepakat untuk hanya memilih dua saja karena dua rawi ini yang terkenal dengan mengajarkan Qur'annya gitu. Sama seperti yang tadi saya sebutkan, alasan yang disebutkan ya. Jadi dua imam rawi ini yang terkenal dengan mengajarkan Quran selama berpuluh-puluh tahun. Nah, jadi kita sekarang fokusnya di qiraahnya Imam Asim. Jadi Imam Asim itu punya dua rawi seperti saya sebutkan. Nah, dua rawi ini itu ada urutannya gitu ya. Yang pertama itu Imam Syu'bah. Kemudian yang kedua Imam Hafiz. Jadi urutannya ini harus dihafal. Jadi Imam Asim itu punya dua rawi, dua thalib. Yang pertama adalah Imam Syu'bah, yang kedua adalah Imam Hafiz seperti itu. Nah, Imam Hafiz dan Imam Syu'bah itu ada perbedaan cara baca di dalam Quran. Ini ada di dalam satu satu lembar yang dibagikan. Nah, pertanyaannya, ini kan ada ikhtilaf nih. Kenapa kok Imam Syu'bah dan Imam Hafiz? Beliau kan gurunya sama Imam Asim gitu ya. Kenapa kok ada ikhtilaf gitu? Nah, ini juga soal yang sama yang ditanyakan oleh Imam Hafiz kepada gurunya Imam Asim. Kenapa kok saya dan Imam Syu'bah itu, Imam Hafiz berkata, saya dan Syu'bah itu ya membaca kepada engkau, sementara tapi kok ada ikhtilaf gitu. Dan Imam Asim itu menjawab bahwa saya ini mengajari engkau atau Imam Hafiz dari jalur Abu Abdurrahman gitu. Jadi gurunya Imam Asim ini kan juga banyak. Nah, yang jalur maksudnya yang dari beberapa guru itu ada dua jalur sanad yang dipelajari oleh Imam Asim. Jadi ketika Imam Hafiz itu diajarkannya dari salah satu jalurnya gitu. Kemudian Imam Syu'bah diajarkan dari jalur yang lain gitu. Jadi kalau Imam Hafiz itu diajarkan dari jalur Abu Abdurrahman, kemudian Imam Syu'bah itu diajari dari jalur siapa namanya Zir bin Hubaish gitu. Ya. Jadi intinya Imam Syu'bah itu diajarin dari gurunya Imam Asim yang satu gitu. Kemudian Imam Hafiz juga diajari dari gurunya yang lain seperti itu. Nah, ini kenapa ada ikhtilaf bainar rawiyain. Ada ikhtilaf di antara kedua rawi. Seperti itu. Nah, ini pembahasan pertama. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Lanjut ya. Nah, yang kedua ini yang ingin saya bahas adalah kaifiyatul jam'il qiraat. Gitu ya. Jadi kan selama ini kita baca Quran itu dengan satu rawi doang ya. Satu riwayat saja maksudnya, satu riwayat. Nah, kemudian sekarang itu kita ingin belajar tentang bagaimana membaca Quran satu kali bacaan tapi lebih dari satu riwayat seperti itu. Nah, Imam Jazari, sahib matan Muqaddimah Jazariyah itu berkata dalam kitabnya, saya lupa judulnya. Itu berkata laqad jara min adatil a'immah ifradu kulli qari'in bi khatmah. Jadi sunnahnya ulama terdahulu itu tadi kan ada 20 riwayat. Jadi sunnahnya ulama terdahulu itu membaca setiap riwayat itu satu kali khatam gitu. Jadi kalau ada 20 riwayat butuh berapa kali khatam? 20 ya. Jadi selesai Imam Syu'bah itu baru baca riwayat Imam Hafiz seperti itu. Itu sunnahnya ulama terdahulu, sampai sekarang pun seperti itu sunnahnya. Nah, tapi dibolehkan untuk membaca jamak atau kita istilahnya jadi ifrat itu membaca satu riwayat satu kali khatam, itu ifrat. Kemudian ada jamak, yaitu membaca satu bacaan itu lebih dari satu riwayat seperti itu. Bisa dua riwayat, bisa 5, bisa 6 seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah ada syaratnya? Iya, ada syaratnya. Jadi tidak bisa langsung membaca jamak langsung tanpa mengetahui syarat-syaratnya. Nah, syarat-syaratnya insya Allah nanti dijelaskan di akhir. Yang ingin saya jelaskan sekarang adalah ini jadwal ikhtilaf ini. Bisa dibuka jadwalnya. Ini ada 2 halaman ya. Ada 2 halaman bolak-balik. Jadi di bawah kirinya itu ada nomor halamannya. 1 dan 2 doang. Jadi kita buka halaman yang pertama. Itu ada yang belum dapat?
Ya, di sini ada judulnya Al-Jadwal Al-Muharrir li Bayanil Kalimatil Mukhtalifah bi riwayati Syu'bah bima khalafa bihi riwayat Hafs min qiraatil Imam Al-Asim. Atau gampangnya jadwal ikhtilaf Imam Syu'bah seperti itu. Nah, jadi yang di sini ada di jadwal ini itu adalah apa namanya? Riwayah yang riwayah Syu'bah yang bacaannya itu berbeda dengan riwayah Hafs seperti itu. Nah, jadi yang tidak ada di sini itu menandakan bahwa riwayat Syu'bah itu bacaannya sama seperti riwayat Hafs seperti itu. Jadi ikhtilaf itu cuma satu lembar aja dan ini ada yang berulang gitu, tidak banyak. Ada yang berulang dan ada yang emang beberapa surat itu tidak ada ikhtilafnya sama sekali. Seperti Al-Fatihah itu tidak ada ikhtilafnya. Jadi di sini kan awalnya Al-Baqarah ya. Jadi tidak ada Al-Fatihah. Dan menandakan bahwa riwayatnya Imam Syu'bah itu dengan Imam Hafs itu tidak ada perbedaannya seperti itu. Ya, ya kita lihat contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama ini emang sekecil ini aslinya juga di Mesir seperti ini, tapi nanti kedepannya insya Allah bisa dicetak lebih besar Ustaz ya. Karena kecil banget. Iya, ya mungkin nanti bisa kedepannya insya Allah dicetak lebih besar. Nah, kita ambil contoh yang pertama. Ini ada nama suratnya. Oke, nama suratnya berwarna kuning di kolom berwarna kuning. Kemudian di samping kanan nama suratnya itu ada ayah, kemudian di bawahnya itu ada nomor ayatnya. Ikhtilafnya itu di ayat berapa seperti itu. Nah, kemudian kita ambil contoh yang pertama. Ittakhadtum itu ada angka 1. Itu ada mustalahatnya di bawah kanan. Itu ada tulisannya nomor 1 yakni al-idgham idghaman kamilan. Jadi Imam Syu'bah itu membaca ittakhadtum itu zalnya itu diidgham ke ta. Ya, jadi langsung dibaca ittakhadtum. Jadi zal itu nggak dibaca seperti itu. Ittakhadtum gitu. Nah, tadi kan saya katakan bahwa kita bakal membaca dua riwayat sekaligus, yaitu riwayatnya Imam Syu'bah dan Hafs seperti itu. Nah, jadi nanti bacanya itu tadi saya katakan dari dua imam rawi ini ada tartibnya, ada urutannya. Jadi yang pertama dibaca adalah Imam Syu'bah dulu, rawi pertamanya dulu, baru Imam Hafs seperti itu. Nah, jadi ntar bacanya seperti ini. Ya, yang pertama ini ayat 51 itu apa? Wa idh wa'adna Musa ya. Wa idh wa'adna Musa arba'ina lailatan tsumma takhadtumul ya. Ya, jadi yang dibaca adalah Imam Syu'bah dulu. Tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Setelah selesai membaca Imam Syu'bah baru kita baca riwayatnya Imam Hafs seperti itu. Jadi diulang. Tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun seperti itu. Contoh yang kedua misalnya di ayat 67 ya. Apa ya? Iya. Qalu atattakhiduna huzua. Jadi yang dibaca Imam Syu'bah dulu. Iya. Iya, qalu atattakhiduna huzua. Kemudian baru hafaznya. Qalu atattakhiduna huzwa. Baru lanjut ke ayat setelahnya qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Seperti itu. Jadi yang dibaca sekali lagi adalah Imam Syu'bah dulu, kemudian baru Imam Hafs. Iya. Jadi kan kita wakaf di qalu atattakhiduna huzua. Boleh nggak sih seperti itu? Jawabannya boleh. Jadi ini adalah wakaf namanya wakaf intizori. Jadi wakaf itu ada empat jenis. Ya, wakaf namanya wakaf ikhtiyari. Wakaf ikhtiyari ini nanti dibagi 4 lagi, ada wakaf tam, wakaf kaf, wakaf kafi, wakaf hasan, dan wakaf qabih. Ini wakaf ikhtiyari. Yang pertama wakaf ikhtiyari. Kemudian wakaf yang kedua adalah namanya wakaf iftirari. Wakaf iftirari ini wakaf yang dalam keadaan terpaksa, misalnya nih. Kita kehabisan nafas, maka kita boleh wakaf di lafaz manapun. Kemudian tapi memulainya harus mengulang lagi seperti itu. Ini wakaf iftirari. Contohnya ketika kehabisan nafas gitu. Kemudian ada wakaf ikhtibari. Ikhtibari ini wakaf imtihan. Atau kita ini menguji imtihan itu menguji murid kita apakah dia itu tahu kalau wakaf di sini itu bacanya seperti apa. Misalnya nih, ulaika yarjuna rahmatullah. Kita minta dia wakaf di kata rahmat seperti itu, rahmah. Kalau misalnya dia wakafnya rahmah, maka dia salah. Karena apa? Karena rosemnya itu rahmat yang di sini itu adalah taknya ta mabsutah, tak terbuka. Jadi kalau wakaf itu rahmat, itu di surat Al-Baqarah ayat berapa lupa?
Ulaika yarjuna rahmatallah. Jadi kalau wakaf di kalimat rahmah itu bukan pakai ta, bukan pakai ha ya, bukan rahmah tapi rahmat. Karena tulisannya memang tak mabsutah seperti itu. Seperti itu memang rasamnya. Ini namanya wakaf ikhtibari. Jadi wakaf yang pertama tadi namanya wakaf ikhtiyari. Ini tadi dibagi 4 lagi. Kemudian yang kedua wakaf iftirari, wakaf yang karena keadaan terpaksa. Contohnya ketika kehabisan nafas. Kemudian yang ketiga adalah wakaf apa tadi? Ikhtibari. Ya ikhtibari, menguji atau imtihan bahasa lainnya. Kemudian yang keempat adalah wakaf intizari, wakaf kita ini. Nah, dinamakan wakaf intizar atau menunggu bahasa Indonesianya itu karena ketika kita wakaf di qalu atattakhiduna huzua itu kan nggak langsung baca ke setelahnya, tapi kita menunggu. Menunggu untuk apa? Untuk membaca ikhtilaf riwayat gitu. Makanya dinamakan wakaf intizari atau wakaf min ajlil qiraah seperti itu. Ini namanya wakaf intizari. Iya. Nah, kemudian tadi saya sebutkan bahwa jama ini ada syaratnya. Salah satunya adalah tartib, sudah disebutkan. Jadi Imam Syu'bah dulu, baru Imam Hafiz. Kemudian yang kedua syaratnya adalah setelah tartib adalah ada mutarkib atau tidak mencampur apa namanya mencampur adukan bainar rawiyain gitu. Tidak mencampurkan dua riwayat atau gini, gampangnya ketika kita wakaf di qalu atattakhiduna huzua, kita itu harus wakaf di wakaf yang sama gitu. Syubahnya wakaf di situ, hafiznya juga harus wakaf di situ. Seperti itu. Gampangnya seperti itu. Atau bilangnya wakaf di tempat yang sama. Jadi syubahnya kalau wakaf di sini, maka hafiznya juga harus wakaf di tempat yang sama. Jadi ini namanya adamut tarkib atau ya wakaf di tempat yang sama. Jadi tadi yang pertama tartib, yang kedua adalah wakaf di tempat yang sama. Kemudian yang ketiga adalah memerhatikan wakaf dan ibtida. Seperti itu. Nah ini ntar yang ketiga memerhatikan wakaf dan ibtida ini insya Allah ketika setoran itu akan datang contohnya insya Allah, tidak dijelaskan sekarang. Ya. Nah untuk cara baca di sini ya, maksudnya mustalahat warnanya ya, di sini kan ada warna hitam dan selain hitam gitu. Jadi yang berwarna selain hitam, misalnya kita ngambil contoh di ayat yang kedua, ikhtilaf yang kedua, itu kan yang berwarna merah itu di wawunya saja, ya kan? Nah ini menandakan bahwa ikhtilafnya Imam Syu'bah dan Hafiz itu di wawunya saja gitu. Ha dan zainya itu sama gitu, sama-sama dhammah. Huzu sama. Ikhtilaf itu di waw. Huzua yang satunya huzua, yang satunya huzua. Jadi yang berwarna selain hitam itu ikhtilafnya di situ. Itu misalnya ya apa namanya? Misal yang keempat ya amalun. Berarti ikhtilafnya yang satu amma ta'malun, yang satunya amma ya'malun seperti itu. Ikhtilafnya di ya saja. Kemudian ya setelahnya seperti itu ya. Yang warnanya merah berarti selain hitam itu berarti ikhtilafnya di situ. Nah, kalau berwarna kuning itu ada berwarna kuning yang pertama itu ada di surat Al-An'am ayat 77, ayat 76. Itu berwarna kuning itu adalah imalah ya. Imalah. Jadi ro'a kaukaba, Imam Syu'bah bacanya re'e kaukaba. Re'e kaukaba. Ya. Kemudian yang di bawahnya re'al qamar. Kemudian di bawahnya lagi re'as syams. Jadi Imam Syu'bah itu mengimalah setiap kalimat ro'a. Jadi setiap ada kalimat ro'a itu pasti Imam Syu'bah imalah di situ. Nah pertanyaannya, itu di sini kan berbeda imalahnya di ro dan hamzah ya. Jadi kalau misalnya setelahnya itu mutaharik, setelah lafaz ro'anya mutaharik atau berharokat, kan kaukaba, kafnya itu berharokat ya. Maka imalahnya itu di ro dan di hamzah. Jadi re'e kaukaba. Nah yang di bawahnya itu kan re'al qamar. Setelah lafaz re'anya adalah al-qamar. Al-qamar kan lamnya itu di awal kan sakin ya. Nah kalau sakin itu yang imalah itu ro-nya doang seperti itu. Jadi re'al qamar. Hamzahnya nggak imalah. Jadi tetap a, re'al qamar. Yang imalahnya ro doang seperti itu. Jadi kalau misalnya setelah lafaz ro'anya itu mutaharik atau berharokat, kaukaba, kafnya itu kan berharokat ya, huruf awalnya. Maka dia imalahnya adalah di ro dan di hamzah seperti itu. Re'e kaukaba. Tapi kalau misalnya setelah lafaz ro'anya adalah sakin, sukun, di lamnya ini kan sakin. Makanya imalah adalah ro-nya doang. Re'al qamar seperti itu. Dan juga Imam Syu'bah membaca imalah di setiap apa namanya huruf muqatta'ah yang dibaca dua harokat atau hayyun tahur. Misalnya kaf ha ya ain shad itu kaf he ya ain shad. Kemudian toha he, kemudian alif lam ra, alif lam re. Jadi setiap huruf muqatta'ah yang di awal surat itu yang dibaca dua harokat maka dibaca imalah sama Imam Syu'bah seperti itu. Ya tandanya di sini itu adalah berwarna kuning, imalah itu berwarna kuning seperti itu.
Ya, ini untuk mustalahat jadwalnya. Saya pikir cukup sampai di sini penjelasan saya. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalnya di Mesir emang ahsannya iya. Jadi nyetarnya juga bil ghaib. Dihafal dan nyetarnya bil ghaib. Sebenarnya ada dalilnya. Gini, jadi kan ada yang pernah dengar dengar qiraah sabah dan qiraah asyrah? Pernah dengar ya? Qiraat sabah dan qiraatul asyrah. Jadi dulu ada namanya ulama namanya Ibnu Mujahid, Ibnu Mujahid Abu Bakar Abu Bakar Ibnu Mujahid Al-Baghdadi. Ini berbeda dengan Ibnu Mujahid ahli tafsir, muridnya Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Mujahid ini kan tadi ada qiraat itu sudah tersebar ya di beberapa wilayah. Kemudian Ibnu Mujahid ini itu mengumpulkan qiraat itu di dalam satu buku gitu. Jadi misalnya imam ini bacanya seperti ini gitu. Jadi dikumpulkan sama Ibnu Mujahid dalam satu buku namanya As-Sab'ah gitu. Nah, kenapa As-Sab'ah ini maksudnya qiraatus sab'ah gitu. Kenapa Ibnu Mujahid? Tadi kan kita di awal bahas bahwa qiraat mutawatirah itu ada 10 ya. Nah, tapi di sini Ibnu Mujahid itu beliau adalah awal yang mengumpulkan qiraat gitu. Awal yang mengumpulkan qiraat dalam satu buku gitu. Itu cuma menulis 7 itu bukan berarti Ibnu Mujahid mengingkari selain 7 ini. Tapi Ibnu Mujahid itu menulis hanya 7 qiraat itu karena beberapa alasannya itu karena apa namanya? Beliau berpegang teguh dengan bukan berpegang teguh. Jadi kayak tadi kan kita bahas di awal ahrufis sab'ah. Jadi berpegangan dengan angka 7 seperti itu. Kalau di Islam itu angka 7 itu terkenal misalnya 7 langit seperti itu. Jadi berpegangan teguh dengan angka 7. Jadi bukan berarti Ibnu Mujahid ini mengingkari 7 qiraat selain 7 ini. Kemudian datanglah Ibnu Jazari, sahib matan Muqaddimah Jazariyah, itu mendapati bahwa qiraat mutawatirah ini bukan cuma 7. Jadi ada 3 lagi seperti itu. Nah, jadi 7 ditambah 3 adalah qiraat 10 ya. Ini yang dinamakan dan dengan qiraatul asyra. Jadi yang kalau orang bilang qiraatus sab'ah itu yang dikumpulkan sama Ibnu Mujahid. Tapi kalau misalnya dikatakan qiraatul asyra itu yang dikumpulkan dari 7 ini yang dikumpulkan sama Ibnu Mujahid dengan 3 tambahan dari Imam Ibnu Jazari seperti itu. Nah, jadi Imam Ibnu Imam siapa? Ibnu Mujahid, kemudian murid-muridnya, murid-murid beliau itu gitu mengumpulkan apa namanya ikhtilaf qiraat ini kemudian dijadikan bait-bait seperti itu. Misalnya imam ini bacanya ini, imam ini bacanya B misalnya. Nah, itu dikumpulkan jadi satu bait dan bait-bait ini itu yang tadi seperti ditanyakan itu jadi kalau misalnya ditanya kenapa Imam Syu'bah bacanya Ridwan seperti itu. Dalilnya dari apa namanya? Kitab yang dibukukan sama Imam Syatibi itu disebutkan gitu. Misalnya warid wanut mun qairasanil uqudi kasrahu sah seperti itu. Misalnya kenapa Imam Syu'bah baca imalah. Jadi ntar ada dalilnya seperti itu. Dalilnya itu dari uh, kitab-kitab yang dikumpulkan sama murid-muridnya Imam Ibnu Mujahid dan juga dari yang kitab yang dituliskan sama Imam Ibnu Jazari seperti itu. Nah, itu apa dihafalnya itu sebenarnya ada bait-baitnya seperti itu. Nah, tapi itu tidak diminta untuk di awal karena emang agak sulit gitu. Bait-baitnya itu sekitar 1.200 bait itu untuk matan Syatibi. Kemudian yang Durrah itu sekitar 200 bait gitu. Nah, tapi itu tidak apa-apa, tidak dihafal di awal. Yang penting emang ini dihafal ketika setoran. Jadi, ntar caranya adalah jadi ikhtilaf ini itu dipindah ke mushaf kita gitu. Kita tulis di sampingnya atau di atasnya terserah. Kemudian digaris bawahi seperti itu. Kan mushaf kita kan mushaf riwayat Hafiz ya. Nah, jadi ntar ini itu dipindahin, ditulis di sampingnya kan biasanya sampingnya itu ada bagian kosong ya. Bisa di samping, bisa di atas, bisa di bawah. Kemudian yang ikhtilafnya itu kita garis bawahi, menandakan bahwa itu adalah ada ikhtilafnya seperti itu. Jadi dipindahin di sini. Iya, seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Iya, Ustaz. Kak aja, Kak. Iya.
Ya itu iya. Nah, enggak ya, jadi 10 kiroat ini bukan berarti kita itu harus bisa semuanya gitu. Jadi satu riwayah itu sebenarnya cukup. Satu riwayah itu sebenarnya cukup bagi kita, tapi hukumnya itu tetap harus ada kaum muslimin yang mempelajari semuanya seperti itu. Tapi seandainya kita tidak bisa ya, satu riwayah itu cukup. Ya, iya, satu saja cukup gitu. Ya, apa namanya, tabiut tabiin, kemudian tabiin yang dalam arti takhasusnya itu bukan di kiroat, itu bukan berarti mereka itu tidak bisa kiroat. Mereka bisa, cuma takhasusnya bukan di kiroat seperti itu. Ada mungkin yang di hadis, tapi mereka bisa kiroat seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Insya Allah penjelasannya cukup sampai sini aja. Iya, maksudnya yang berwarna selain hitam itu berarti letak ikhtilafnya itu di situ. Ikhtilafnya Imam Syu'bah itu berbeda dengan Imam Hafiz di huruf itu. Misalnya di contoh ngambil yang nomor 2 ini. Yang enggak, ini cuma mustalahat di kertas ini aja gitu. Ini kan kita warna merahnya, warna selain hitamnya itu kan ada di waw ya. Berarti ya ha dan zainya itu Imam Syu'bah dan Imam Hafiz itu sama-sama domah gitu. Ikhtilaf itu letaknya di wawnya. Kan yang satunya huzua, yang satunya huzua. Dan ha dan zainya itu sama. Ha dan zainya itu sama-sama domah gitu. Jadi satunya huzua, yang satunya huzua seperti itu. Jadi maksudnya yang berwarna selain hitam itu letak ikhtilafnya di situ. Letak ikhtilaf bainar rawiyahnya di situ. Misalnya nih di ayat 208, 207 misalnya, raufun, dia kan warna merahnya di hamzah ya. Jadi yang satunya baca raufun, yang satunya raufun. Kemudian bawahnya ayat 208 itu kan warna merahnya di to. Jadi Imam Syu'bah itu bacanya wala tattabi'u khutuwati. Jadi dengan iskan to. Jadi otomatis ada qalqalahnya kalau sukun. Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Kemudian baru baca hafiznya wala tattabi'u khutuwati syaiton. Iya. Jadi ikhtilafnya itu di warna merahnya itu, warna selain hitamnya. Di sini karena warna merahnya di to, maka ikhtilaf itu cuma di to. Jadi kho-nya itu tetap dhammah, kemudian waw-nya itu tetap fathah, ta-nya juga tetap kasroh seperti itu. Itu mustalahat penggunaan jadwalnya aja. Iya, yang satu. Iya. Ikhtilafnya kan warna merahnya di ro doang seperti itu. Iya. Jadi laisa dan albirunya itu enggak ikhtilaf gitu. Albi-nya enggak ikhtilaf. Iya, laisa albir. Kemudian hafsnya laisa. Iya. Iya seperti itu. Iya. Iya. Nah, kalau misalnya di sholat itu kita milih satu riwayat aja. Ya. Jadi jama ini ketika setoran gitu. Min ajli ta'lim. Tapi kalau misalnya sholat atau misalnya qori gitu ya, itu pakai satu riwayat saja seperti itu. Dan kalau misalnya kita kan umumnya kan riwayat hafiz ya. Jadi ketika kita misalnya sholat nih, kita ingin baca pakai riwayat yang lain, itu harus pakai satu riwayat doang, nggak bisa dicampur-campur seperti kita ketika setoran.
Iya. Jadi dalam satu baris bacaan itu kita hanya kita ambil Imam Syu'bah. coba Iya. seperti sampai selesai bacaan kita sebelum harus Imam Syu'bah terus seperti itu. Itu ketika dalam sholat. Kemudian juga sunah-sunahnya ketika dalam sholat itu harus memberitahu makmumnya seperti itu. Misalnya Aqra bi riwayati Syu'bah an Asim seperti itu. Karena emang kita umumnya kan riwayat Hafiz ya. Supaya mereka itu nggak kaget gitu. Jadi harus diumumkan. Ya. Sebelum sholatnya harus diumumkan seperti itu. Iya, karena memang ada kan di antara kiroah itu yang secara umum kan bisa secara umum itu kalau ada huruf jer misalnya, ya kan? Tanya alaihim, ya kan? Iya. Itu kan alaihim. Iya. Nah, dalam satu kiroah itu kan ada di antara apa namanya kiroah satu komunitas itu, walaupun dia huruf jer, yang sesudahnya itu nggak di jer kan, alaihum. Ya itu lahajat. Lahjah ya. Iya, lahajat seperti itu. Dan emang ada nahu itu kan ada maksudnya ada Basri, ada Kufah. Jadi emang bisa jadi yang kita pakai itu dari Kufah, sementara ada pendapat lain gitu. Jadi salah satu syarat diterimanya qiraat asyarah adalah dia itu yuwafiqul lughah gitu. Yuwafiqul lughah walau biwajh. Jadi kalau misalnya ada pendapat yang membolehkan, misalnya gini, salah satu contohnya itu gini, misalnya kalau misalnya kita di bahasa Arab, kalau misalnya ada bertemu dua huruf yang sama-sama sukun, itu kan yang pertamanya di kasrah ya. Misalnya quli da'ullaha awi da'ur rahman. Seperti itu, ya kan? Soalnya kan aslinya kul. Kul kan sakin, lamnya sakin. Kemudian awi da'u itu juga aslinya kan apa namanya? Sakin juga karena dia itu fi'il amr sulasi, itu aslinya sakin gitu. Nah, kemudian ketika apa namanya bertemu dua huruf ini, itu kaidah ininya itu mengatakan bahwa harus mengkasril yang awal. Kuli da'ullaha awi da'ur rahman. Jadi kuli awi gitu. Kuli da'ullaha awi da'ur rahman. Iya benar. Lam yakun. Aslinya kan lam yakun, majrur kan ya. Kemudian ketika bertemu dengan sakin setelahnya, maka yang pertamanya itu di kasrah. Tapi ada pendapat juga yang mengatakan bahwa boleh di dhammah gitu. Selama itu fi'il, kalau misalnya fi'il dia itu ibtidaannya dengan dhammah. Misalnya da'a ya da'u, fi'il amrnya kan uda'u. Ya kan, Ustaz? Jadi ketika apa namanya? Fi'il sulasi kemudian huruf yang ketiganya dhammah, maka dia ibtidaannya di dhammah juga. Jadi uda'u. Jadi ada yang membaca qulu da'ullaha au da'ur rahman seperti itu. Itu pendapat di nahwu seperti itu, dan itu iya dia masih ada apa namanya, iya, dan itu di Basra seperti itu gitu. Di Kufah di Kufah ya. Iya iya ayat 36 itu kan iya wadoat ya, berarti wadoat. Jadi ya kan ainnya sakin, kemudian karena wakaf jadi taknya juga sakin, wadoat itu ya. Jadi nampaknya itu ketika waslan, tapi kalau misalnya emang tempatnya wakaf ya berarti iya seperti kaidah tajwid biasa, wakafnya atas di sukun seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak kita akhiri ya. Iya. Silakan. Kebetulan sebenarnya.
Saya kan aslinya ngambil dulu sebelum berangkat ke Al Azhar itu, alhamdulillah sempat selesai setoran ya, sempat selesai setoran kiroat, maksudnya riwayat hafaz saja 30 juz. Nah kemudian ketika saya kuliah di Al Azhar itu saya milih jurusan tafsir Usuluddin, jurusan tafsir seperti itu. Kenapa? Karena masih berhubungan dengan Quran, lebih banyak berhubungan dengan Quran. Kemudian ketika talaki, jadi ini saya dapat sanad 10 kiroat asyara sugra ini, alhamdulillah itu bukan di tempat kuliah, ini di luar kuliah di tempat talaki seperti itu. Kenapa saya tertarik? Itu karena masih berhubungan dengan tafsir, masih berhubungan dengan Quran seperti itu. Jadi kuliahnya tafsir, kemudian talakinya Quran dan kiroat seperti itu. Jadi masih berhubungan. Itu kenapa saya memilih kiroat seperti itu. Karena ya kebanyakan emang kayak ulama-ulama terdahulu kan misalnya itu misalnya takhususnya di fikih misalnya, itu bukan berarti bahwa beliau itu hanya bisa fikih tapi bisa yang lain seperti itu. Ini juga misalnya saya itu memilih talaki ini itu karena apa namanya, masih intinya saya memilih ini karena masih berhubungan dengan kuliah saya seperti itu. Jadi kuliah saya tafsir, kemudian talakinya Quran dan qiraat, dan itu berhubungan sekali seperti itu. Karena ikhtilaful qiraat juga nanti bisa ikhtilaf fit tafsir seperti itu. Misalnya di sini, misalnya di surat Al-Maidah misalnya, kita ngambil contoh Al-Maidah ayat 6 di situ kan wa arjulikum misalnya. Yang satunya yang hafaz itu wa arjulakum. Apa ayatnya? Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Nah, jadi kalau misalnya wa arjulikum, misalnya ini contoh ikhtilaf riwayat. Jadi ikhtilaf dalam riwayat itu ikhtilaf dalam tafsir misalnya. Jadi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Jadi kenapa majrur? Ini karena dia ataf ke wamsahu bi ru'usikum. Wakaf ataf ke bi gitu, majrur. Jadi kalau misalnya kaki itu dibasuh atau dicuci? Dicuci kan? Dicuci lah. Kalau dibasuh itu cuma wajah itu dibasuh, ya kan? Dicuci. Ya. Jadi kalau misalnya qiraatnya Imam Hafiz itu kan wa arjulakum. Itu baliknya ke faghsilu. Faghsilu wujuhakum. Wa aydiyakum ya. Ya, jadi kalau misalnya di riwayat Hafiz itu dicuci karena dia fathah. Oke, kalau di riwayat Hafiz itu dicuci. Ya dicuci karena dia baliknya ke faghsilu maf'ul bih ya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum itu sendiri. Kemudian faghsilu apa namanya? Faghsilu arjulakum seperti itu. Jadi dia fathah karena ngikutin ke faghsilu. Tapi kalau misalnya qiraat Syu'bah itu dia atafnya ke apa? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Jadi wawunya itu wawu ataf gitu. Jadi dia majrur. Nah, ini karena pernah dengar ini enggak? Masul khaffain. Masul khaffain itu membasuh sepatu ketika safar, jadi diperbolehkan seperti itu. Nanti bab yang lain. Jadi masuknya di sini masuk khuffain gitu. Kalau misalnya masuk ini masuknya wa arjulikum berarti atafnya kan ke masuk. Jadi dia masuk khuffain ketika safar seperti itu. Ketika mukim juga boleh 1 hari, ketika safar boleh 3 hari 3 malam seperti itu. Ya, jadi ikhtilaf, ada yang ikhtilaf itu ikhtilaf fil riwayah itu ada yang tidak berbeda arti. Misalnya nih buyut, kemudian buyutakum, Imam Syu'bah bacanya biyutakum seperti itu. Jadi ikhtilaf di ba-nya, buyutakum jadi biyutakum. Itu nggak ada apa namanya? Nggak ada ikhtilaf di tafsir. Itu cuma lahjah aja. Tapi ada yang ikhtilaf itu dia berbeda di tafsirnya seperti itu. Ini salah satunya. Jadi al-qiraah dan tafsir itu berhubungan banget. Makanya saya ngambil fokus di qiraat seperti itu. Ya. Karena berhubungan dengan kuliah saya di tafsir. Ya kurang lebih seperti itu. Ada lagi? Ya. Iya. Ya nggak. Ya insya Allah ntar dipelajari setelahnya insya Allah. Jadi kalau ketika tempat ya di tempat setoran saya, di tempat talaki saya di Mesir itu, ketika kita setoran itu bukan sekedar setoran ya. Jadi kadang ketika kita baca beberapa ayat seperti tadi misalnya wamsahu bi ru'usikum arjulikum itu dihentikan sama syekhnya, kemudian dijelaskan tafsirnya gitu.
dijelaskan kenapa harus wakaf di sini, dijelaskan tentang rosemnya gitu seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar bacaan tapi juga ada beberapa tafsirnya, dijelaskan tafsirnya, dijelaskan kenapa ikhtilafnya, kenapa ikhtilaf di sini, dijelaskan kenapa wakafnya harus di sini, kenapa harus ibtidaan di sini seperti itu. Jadi insya Allah ntar ketika setoran pun tidak sekedar setoran, tapi ada sedikit tafsirnya seperti itu, sedikit penjelasan. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ayo, ayo. Maju, maju, maju. Ayo. Nah, Iya. Udah di SMA insya Allah. Di SMA KU. Belum sih, belum mulai. Masih dibicarakan sama Ustaz Amir. Iya. Atau mau dijadwalkan setorannya Ustaz Amir? oh, Bisa dijadwalkan. Ya. Ya namanya belajar ya. ayo, gua sana. Ya. Ya kalau di Mesir itu emang kebanyakan pasti ada medsosnya karena emang update informasi seputar di Mesir gitu ya, seputar informasi di Mesir. Kalau misalnya ada razia itu kita harus otomatis update-nya harus di media sosial gitu. Tapi kalau misalnya ketika ujian ya stop ini medsos biasanya seperti itu. Iya. Ya nggak apa-apa bagus. Oh, sudah pelatih. Iya, Enggak. iya apa namanya? Sebenarnya eh nggak ini ya, bukan dihilangkan, tapi emang sulit. Dulu saya emang bertahun-tahun ketagihan gitu ya. Dan cara menghilangkannya dialihkan ke game yang lain yang lebih bermanfaat. Ya jadi dulu jujur aja ini cara cara menghilangkan ketagihan di main game di warnet. Itu saya ini kisah pribadi ya, maksudnya dialihkan ke game yang lain. Jadi saya dulu biasanya mainnya catur gitu. Main catur sama teman. Jadi dengan main catur ini ya akhirnya udah nggak ke warnet lagi seperti itu. Iya, juga aktif di apa namanya di tempat talaki seperti itu. Akhirnya ya udah hilang gitu kebiasaannya dan nggak bawa laptop sengaja misalnya. Nggak bawa laptop kemudian HP saya sempat rusak dan saya tidak servis sengaja biar nggak main game seperti itu. Itu di Mesir dulu seperti itu. Iya, minjem HP adik waktu itu. HP-nya juga nggak support buat main game. Gitu. Jadi ya, alhamdulillah nggak ada laptop, HP-nya juga tidak support main game, ya udah, akhirnya hilang seperti itu. Dan sibuk di talaki seperti itu. Ya, bacaan apa maksudnya? Kalau untuk awal itu sebenarnya buat yang berkaitan dengan ini ya, qiraat itu sebenarnya yang awal itu sebenarnya matan jazariyah dulu. Matan jazariyah dan tuhfatul atfal. Kemudian baru masuk ke matan yang lain, matan boleh sebenarnya masuk ke matan tajwid yang lain. Cuma kalau di saya di Mesir itu biasanya dua itu sudah cukup. Kemudian masuk ke matan syatibiyah. Kemudian setelah matan syatibiyah, ini yang matan syatibiyah ini matan tentang qiraat. Itu yang dibuat sama Imam Syatibi. Itu berkaitan dengan ikhtilaf qiraat. Jadi ditulis sama beliau itu imam ini bacanya seperti ini seperti itu pakai rumus jadi masing-masing imam itu punya rumusnya punya misalnya huruf ro mewakili imam syu'bah gitu misalnya jadi setiap huruf itu ada perwakilan misalnya imam ini dirumuskan dengan huruf ini seperti itu di matan syatibiyah kemudian setelah matan syatibiyah ada matan ad-durrah jadi matan syatibiyah ini cuma membahas qiraatus sabah doang nah matan ad-durrah itu membahas tentang tiga qiraat sisanya seperti itu jadi kalau saya dari matan Jazariyah, kemudian Tuhfatul Atfal, kemudian baru matan Syatibiyah, kemudian baru matan Ad-Durrah seperti itu. Tahapannya seperti itu. Iya. Jadi matan tajwid dulu sebelum qiraat. Walaupun emang di Syatibiyah itu juga ada tentang tajwid ya. Cuma emang di Mesir itu biasanya matan Jazariyah dulu, kemudian baru Tuhfatul Atfal,
kemudian baru apa namanya Asy-Syatibiyah, matan Asy-Syatibiyah, kemudian baru Ad-Durrah seperti itu. Urutannya seperti itu. Iya Arabnya. Ya karena emang dia matan, ya matanya sedikit gitu, cuma beberapa baris gitu. Jadi kalau diterjemahin agak sulit juga. Iya. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada kita ini ya, kita cukupkan sampai di sini. Saya kembalikan ke Ustadz Amir. Ya, baik. Terima kasih.